ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita awali kajian malam ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innana nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma irfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhihi al-mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin birahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi buyutina wa fi hawlina wa fi mujtama'ina wa fi qaryatina wa fi shawari'ina wa fi madinatina wa fi kulli makan birahmatika biizzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nutala min tahtina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita akan membahas figur yang lain, bukan lagi Husain. Untuk sementara Husain kita cukupkan kemarin malam ya, meskipun masih banyak sisi yang mestinya bisa kita gali kembali. Karena saking banyaknya kebaikan-kebaikan, kesolehan yang dimiliki oleh seorang Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, sementara kita berpisah dulu dan kita bersambung dengan tokoh yang lain yang juga tidak kalah hebatnya. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita kaji generasi salafus saleh kita, maka yang kita temukan di sana adalah kesolehan, ketaatan, kekhusyukan, kedermawanan, ya, kepandaian, kepintaran, ya, kepakaran dalam segala hal. Ya, nanti berbagai macam tipe orang nanti akan kita temukan di sana. Ya, yang seperti saya katakan mereka itu berasal dari dunia yang lain. Nah, yang akan kita kaji sekarang adalah seorang bernama Amir bin Abdullah bin Zubair. Jadi Amir ini adalah cucu dari Zubair bin Awam. Cucu dari
Asma binti Abi Bakar. Ya, jadi Abdullah bin Zubair itu punya anak, di antaranya anaknya bernama Amir. Amir. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah orang ini. Abdullah bin Zubair, Masya Allah, kisahnya sangat panjang. Penuh dengan ketakwaan, ya, kesolehan, ketundukan. Nah, nanti kita akan temukan cuplikan kehidupan sang ayah pada diri sang anak ini. Amir ini. Ya, Amir ini. Ya, kalau nanti ada yang masih punya anak, boleh juga dikasih nama Amir ini. Ya, karena luar biasa kesalehannya, kedekatannya dengan Allah SWT, dan lagi-lagi kekuatan ibadahnya kepada Allah SWT. Bisa berlama-lama bersama dengan Allah SWT. Ya, jadi bisa berlama-lama. Tidak bosan, tidak capek, menikmati gitu loh. Lama dan menikmati. Nah, contohnya, seperti ini contohnya. Kekuatan ibadah seorang Amir bin Abdullah bin Zubair. Jadi kisahnya begini. Ini yang cerita bukan sembarang orang. Yang cerita adalah Malik bin Anas. Jadi Imam Malik. Jadi yang cerita bukan sembarang orang. Imam Malik. Malik bin Anas ya. Anaknya Anas bin Malik. Jadi gitu ya. Jadi ini yang cerita tidak tanggung-tanggung. Salah seorang imam madhab kita. Yaitu Imam Malik. Kata Imam Malik, bisa jadi atau suatu ketika Amir itu pulang keluar dari Masjid Nabawi setelah mengerjakan sholat Isya. Jadi beliau keluar dari Masjid Nabawi setelah mengerjakan sholat Isya. Jadi pulang menuju rumahnya. Nah, jika beliau dalam perjalanan pulang ke rumahnya itu terbersit, ingin berdoa, maka saat itu pula Amir berhenti, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di situ. Berdoa. Kenapa? Kalau kita punya keinginan untuk berdoa, kalau kita tunda, nanti terkait dengan waktu, terkait dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita tunda besok, barangkali doa ini tidak tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi waktunya juga sudah berbeda. Nanti bisa jadi kekuatan doa ini tidak begitu terasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang, jadi kalau beliau pulang ke rumah dan dalam perjalanan terbersit keinginan untuk doa, minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung beliau angkat kedua tangannya, berdoa, terus berdoa. Terus berdoa. Tanpa henti. Baru terhenti kapan? Ketika beliau mendengar adzan sholat subuh. Jadi ternyata tadi itu belum sampai rumah. Jadi begitu beliau mendengar sholat subuh, beliau langsung balik ke Masjid Nabawi, masuk masjid, dan sholat subuh, masih dengan wudhunya sholat isya tadi. Masya Allah. Berarti beliau tidak tidur tadi itu. Berdoa sepanjang malam. Jadi pada isya sampai sholat subuh, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, coba siapa yang mampu berdoa? Taruhlah sekarang
sekarang Isya jam 7. Taruhlah selesai sholat Isya setengah 8. Jadi Amir jam setengah 8 sampai besok subuh itu berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai lupa tidak pulang ke rumah. Kenapa? Saking asyiknya berdoa, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada kekuatan doa seperti ini? Berlama-lama bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diceritakan oleh Imam Malik apa isi doanya, tapi tentu kita sudah pahami karena durasi waktunya lama, berarti yang diminta oleh seorang amir itu sangat banyak. Dan Allah itu lebih suka kalau dimintai banyak oleh kita. Jadi Allah itu lebih suka kalau kita minta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibayangkan. Bata Isya sampai subuh. Berdiri begini. Saya rasa tentara saja, ya, sekelas tentara yang udah top, ya, tentara profesional, ya, mungkin Kopassus kali ya, suruh berdiri begini dari Bata Isya sampai subuh. Kita nggak tahu sanggup nggak kira-kira pasukan Kopassus kita. Berdiri, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa henti begini. Baru berhenti ketika terdengar adzan subuh. Masya Allah. Ini kekuatan apa? Gitu ya. Kekuatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa lama banget dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berapa jam coba dihitung? Maka kita bisa katakan, ketika kita mengkaji kehidupan salafus saleh kita, yang kita temukan adalah ketaatan, kekuatan ibadah, kekuatan mampu berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah begitu, nanti dengan hamba-hamba Allah juga punya kebaikan yang tidak ada tandingannya. Ya. Jadi subhanallah ya, bisa dibayangkan. Ya. Ini tidak diceritakan bulan apa, Ramadan atau di bulan yang lain, tapi yang cerita adalah Malik bin Anas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh kebaikan, ketaatan, kedekatan seorang Amir bin Abdullah bin Zubair. Sekarang bagaimana beliau dengan hamba-hamba Allah? Seperti apa? Ya. Diceritakan, tapi ini oleh yang lain, oleh Abi Maudud. Jadi diceritakan, suatu ketika Amir bin Abdullah bin Zubair berada di masjid. Apa yang dilakukan? Dia cari, dia tunggu-tunggu orang-orang soleh, ahli ibadah, yang saat itu sedang sujud. Ya kan? Kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi kan, masuk Masjid Nabawi, kan tidak selamanya sujud. Jadi orang-orang ada di dalamnya, kecuali waktu sholat ya. Kalau bukan waktu sholat, ada yang duduk, ada yang tidur, ada yang ngobrol. Nah, oleh Amir dicari yang sedang sujud. Dicari. Ada siapa aja yang sujud. Nah, ternyata saat itu yang dilihat oleh Amir, di antaranya yang sujud itu adalah ada namanya Abu Hazm. Ada lagi namanya Safwan bin Sulaim. Ada lagi namanya Sulaiman bin Syaham. Dan yang lain-lain.
Jadi ini hamba-hamba Allah soleh yang sedang sujud. Sementara yang lain tidak sedang sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi Amir nyari orang-orang soleh yang sedang sujud? Karena beliau telah menyiapkan sesuatu. Hadiah. Hadiah yang dilakukan secara rahasia. Jadi begitu orang-orang tadi sujud, beliau sendiri dia cari sandal orang-orang ini. Jadi mana sandalnya si fulan, mana sandalnya si fulan, mana sandalnya si fulan, mana sandalnya si fulan. Yang tadi nama-namanya tadi sudah saya sebutkan. Kenapa dicari sandal? Kenapa? Ternyata Amir bin Abdullah bin Zubair sudah siapkan dompet kecil, isinya dinar dan dirham. Beliau letakkan di sandal orang-orang yang sedang sujud tadi tanpa mereka sadari. Dan mereka tidak tahu posisi Amir. Karena orang-orang ini sedang sujud. Jadi Amir mencari momen mereka sujud. Begitu mereka sujud, kan kita tahu rata-rata salafus saleh kita ketika mereka sujud itu pasti lama. Nah, dicari momen sujud ini, dan begitu ketemu sandalnya ditaruh dompet. Isinya dinar dan dirham. Sandal si fulan. Lagi sandal si fulan ditaruh lagi. Sandal lagi, sandal ini, sandal ini, sandal ini. Tanpa diketahui pemilik sandal. Dan mereka semua tidak tahu di mana posisi Amir. Begitu orang ini selesai sujud, mau keluar dari masjid, mereka kaget. Oh, ternyata di sandalnya masing-masing sudah ada dompet berisi uang, dinar, dan dirham. Masya Allah. Amal sir. Sedekah syariah. Udah gitu di masjid lagi. Nah, ada yang nanya, ada yang sempat nanya kepada Amir. Wahai Amir, kenapa Anda tidak nyuruh orang saja mengantarkan uang-uang ini? Kan bisa aja. Ya, atau kamu sendiri gitu loh. Kenapa tidak nyuruh orang? Nah, kata Amir, saya khawatir nanti kalau saya kirim, ya saya nyuruh orang untuk mengantarkan hadiah-hadiah ini, wajah mereka langsung marah. Ya, karena apa? Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang-orang soleh pada zamannya itu senang diberi sesuatu yang mereka nilai itu sebagai hadiah dari kesolehan mereka. Jadi saya nggak mau. Jadi saya nggak mau nyuruh orang mengantarkan hadiah-hadiah ini, khawatir begitu nanti diterima oleh orang-orang ini, mereka nanti akan marah kepada orang yang saya suruh, atau nanti marah padaku ketika mereka nanti bertemu dengan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya orang-orang tadi ya tidak tahu siapa yang memberi uang ini. Bayangkan loh, dinar, dirham. Makanya tadi saya katakan, kisah salafus soleh adalah kisah tentang ketaatan dan kedermawanan. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ada kalanya Amir, beliau berangkat sholat Isya, beliau bawa dompet. Dompet itu isinya isinya 10.000 dirham. Jadi beliau berangkat sholat Isya, bawa dompet, atau bawa tas gitu ya, isinya uang. Berapa?
10.000 dirham sambil berangkat ke masjid. Ya, begitu tiba di masjid untuk sholat, uang tadi sudah habis, tidak tersisa 1 dirham pun. Karena apa? Beliau bagi-bagikan sambil berjalan menuju masjid. 1 hari loh. Berapa itu? 10.000 dirham. Lagi-lagi gitu mawananya. Ya, yang terlihat dari salafus saleh. Ketaatannya, kedekatannya dengan Allah SWT. Ini baru cucunya ya. Ini dari cucunya Asma. Jadi anaknya Abdullah bin Zubair. Nanti kalau pada waktunya kalau kita bahas sang ayah Abdullah bin Zubair itu lebih menakjubkan lagi dari sang anak. Ya, karena Abdullah bin Zubair adalah sahabat, sedang sang anak adalah tabi'in. Jadi kedekatannya kepada Allah. Heran ya. Kita itu biasanya bisa berlama-lama itu ya untuk urusan duniawi. Tapi para salafus saleh kita justru mereka bisa berlama-lama kapan? Ketika mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadinya agak berbeda sedikit yang dilakukan oleh Amir. Jadi beliau tadi memberi bingkisan hadiah uang tadi, belum pilih-pilih orang yang sedang sujud. Karena yakin bahwa ini adalah orang-orang yang paling baik. Meskipun tadi di sana ada orang. Makanya boleh juga, ini tempo hari ada pertanyaan, sedekah itu bisa bebas atau kita pilih orang-orang yang soleh. Nah, kalau kita mau pilih-pilih, bisa. Kenapa? Insya Allah pahalanya lebih banyak. Kalau hadiah kita, pemberian kita diterima dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang soleh. Ketika dia sholat, kita mendapatkan pahalanya. Ketika dia zikir, kita dapat pahalanya. Ketika dia baca Quran, kita dapat pahalanya. Jadi itu yang dilakukan oleh Amir. Ya, jadi beliau pilih-pilih siapa yang sujud. Ternyata dilihat si fulan, si fulan, si fulan. Akhirnya tadi beliau siapkan hadiah tadi. Itu yang lain, yang keberapa tadi, dan yang lain adalah saya ceritakan bagaimana Amir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan Amir bin Abdullah bin Zubair mendengar suara adzan karena rumahnya dekat dengan masjid. Dan saat itu beliau sedang sakit. Mendengar suara adzan. Jadi ini terutama untuk bapak-bapak ya. Ini tolong dicatat ini cuplikan poin ini. Ini sedang sakit. Amir sedang sakit, mendengar suara adzan karena memang rumahnya dekat dengan masjid. Begitu selesai adzan, selesai menjawab adzan, dia berkata kepada keluarganya, tolong antarkan saya ke masjid. Jadi tolong gandeng saya, antar saya ke masjid. Jadi tolong papa saya ke masjid. Kemudian dikatakan kepada Amir, innaka alil, loh, Anda kan sakit. Sudah, nggak apa-apa, sholat di rumah saja. Toh sedang sakit, udur, rukhsah, udah di rumah aja. Anda sakit. Dan selama ini pun sudah selalu sholat di masjid. Nah, sekarang sakit. Udah sholat di rumah aja. Insya Allah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa jawaban dari seorang Amir? Kemudian saya tidak meresponnya. Pantaskah saya mendengar panggilan Allah, panggilan adzan,
kemudian saya tidak meresponnya, saya tidak mendatanginya, pantaskah itu? Catat itu ya. Ini jawaban dari Amir. Ketika ada yang mengatakan, ya ini rukhsah. Coba, pantaskah saya mendengar suara panggilan Allah berupa adzan, kemudian saya tetap di rumah, saya tidak meresponnya dengan datang ke masjid. Akhirnya keluarganya menyerah, akhirnya dipapa, diantar, digandeng menuju ke masjid untuk sholat. Dan waktu itu sholat maghrib. Ikut sholat bersama imam, baru 1 rakaat beliau rahimahullah mengembuskan nafas terakhir kembali kepada Allah SWT dalam keadaan sholat. Ketaatannya kepada Allah SWT, kedekatannya kepada Allah SWT, itulah momen di mana beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal beliau dalam kondisi sakit. Jadi beliau menjemput kematiannya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk bapak-bapak, tolong diingat terus kisah ini. Jadi pantaskah saya mendengar panggilan Allah, kemudian saya tidak meresponnya? Apalagi alhamdulillah kita di Pasar Bo secara umum musola masjid sangat banyak. Adzan terdengar dari kanan kiri depan belakang. Tidak ada alasan untuk tidak merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon dicatat sekali lagi, kata terakhir dari seorang Amir bin Abdullah bin Zubair, pantaskah saya mendengar panggilan Allah, kemudian saya tidak meresponnya? Pantaskah itu? Nah, setelah itu tadi saya katakan, beliau berangkat ke masjid, sholat maghrib, baru dapat 1 rakaat, beliau mengembuskan nafas terakhir. Cukup saya rasa, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak banyak yang saya ceritakan tentang Amir ini, karena ada usulan juga agak dipersingkat-singkat supaya banyak tokoh yang bisa saya ceritakan, yang bisa kita kaji di momen Ramadan ini. Ya, saya rasa cukup. Ali seperti itu, Amir seperti itu. Tinggal masing-masing kita mau meniru yang mana. Semua ketaatan. Ya, sekali lagi cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.